warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Herianto selaku Kepala SMA Negeri 4 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Heni selaku Wakil Bidang Kurikulum beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Zulhanizar Lubis selaku Wakil Bidang Kesiswaan beserta stafnya. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuningsi selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas beserta stafnya. Yang saya cintai Bapak Ibu para undangan, orang tua peserta didik dari kelas 10, 11, dan 12. Rekan-rekan guru, wali kelas, dan tentunya yang Bu Resti banggakan anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan fokus group discussion atau kita sebut dengan diskusi kelompok terarah. Ya, akan kita laksanakan pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020 dari pukul 13 hingga pukul 15 nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan yang barusan saya buka ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita ada berdoa bersama. Kemudian ada sambutan dari perwakilan komite yang hal ini akan diwakili oleh Ibu Debbie. Pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti kita yaitu diskusi tentang kegiatan belajar dari rumah atau lebih sering kita sebut dengan BDR. Dan penutup. Baik Bapak Ibu, meranjak ke acara berikutnya, mari kita sama-sama berdoa demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing, agama Muslim atau Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan tentunya kita menghasilkan sesuatu untuk perbaikan khusus untuk sekolah kami memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk peserta didik tentunya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja sama-sama dengarkan sambutan dari perwakilan komite, perwakilan komite yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Debbie. Kepada Ibu Debbie, saya persilahkan. Terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heri, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jakarta, Ibu Heni, Wakil Kepala Sekolah bidang bidang kurikulum, Bapak Zul, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dan Ibu Ayu, Wakil Kepala Sekolah bidang Sapras dan Humas, Bapak dan Ibu guru, para orang tua murid dan anak-anakku sekalian, dan rekan saya Ibu Yulita Manalu di Komite Sekolah SMA Negeri 4. Semuanya sehat-sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengubah kebiasaan lama kita dengan adanya pandemi ini. Termasuk kegiatan belajar mengajar yang biasanya bertatap muka langsung, sekarang melalui kelas online atau daring. Dan ini tentu tidak mudah karena banyak kendala yang kita hadapi. Misalkan seperti ketersediaan gadget. Mungkin dalam satu rumah tidak semua punya gadget. Juga keterbatasan pembelian kuota, juga jaringan. Dan juga ada beberapa keluhan dari anak-anak bahwa ternyata lebih enak kelas tatap muka dibanding online.
karena mereka mungkin lebih bisa berinteraksi langsung dengan gurunya, juga dengan teman-temannya. Dan ini merupakan tantangan ya buat guru-guru dan juga kami sebetulnya orang tua yang sehari-hari mendampingi anak-anak di rumah. Gitu. Karena ya ini hal yang baru. Bagi orang tua mungkin yang biasanya terima beres pulang sekolah, anak tinggal ditanya apa PR-nya atau tugas. Tapi sekarang kita harus mendampingi anak gitu loh. Dan itu tidak jarang menimbulkan emosi nih ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang punya pengalaman itu gitu. Alhamdulillah sih anak saya sudah kuliah, tidak terlalu banyak kendala. Tapi dengar cerita teman-teman saya, aduh kayaknya repot nih gitu sekolah di rumah, dan gitu. Enakan di sekolah gitu. Dan mungkin melalui fokus group discussion ini kita bisa saling berbagi pengalaman, sharing ide gitu. Mungkin bagaimana sih belajar yang efektif dari rumah, yang bisa menyenangkan buat anak-anak, juga memudahkan buat guru dan bagi kami orang tua terutama. Kami harapkan dari pengurus komite juga bahwa hasil FGD kali ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak dan juga buat kami orang tua, juga guru-guru. Sekali lagi, selamat melakukan FGD. Terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Debbie. Memang benar agak terasa ya Bu Debbie ya, kalau memang apalagi kalau masih punya anak kecil gitu ya, agak curhat dikit saya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil ngajarin anak itu super duper, dan tentunya orang tua yang memang bekerjanya nggak lagi harus nggak ke kantor gitu ya, jadi di rumah, jadi agak ada dua kegiatan yang berbarengan gitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Herianto. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan pengurus komite Mbak Debbie dan Bu Yulita, Kasubag TU SMA 4 Pak Denny, para wakil kepala sekolah, alhamdulillah semua sudah ikut bergabung, para staf, guru BK, wali kelas 10, 11, 12, ibu, bapak, orang tua, peserta didik sebanyak 17. Salam kenal Ibu Bapak. Saya Herianto, Kepala SMA Negeri 4. November 2018 dikasih amanah untuk memimpin SMA Negeri 4. Yang saya banggakan ketua kelas, pengurus OSIS dan pengurus MPK. Hari Senin, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa mengikuti kegiatan ini. Ibu Bapak peserta FGD dan anak-anakku, hari Senin kemarin saya mendapat WA dari Dinas Pendidikan yang berupa instruksi agar kepala sekolah melaksanakan FGD. FGD seperti disebutkan ada di undangan juga, fokus group discussion atau diskusi kelompok terarah. Diskusi tapi dalam suasana yang santai seperti itu ya. Di mana tujuan kita di sini adalah untuk memperoleh masukan-masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal. Dan masalah yang sudah ditentukan dari dinas ada satu, yaitu menerima masukan atau saran tentang pelaksanaan BDR, belajar dari rumah, atau yang selama ini dikenal dengan PJJ. Itu minta masukan dari peserta FGD kali ini. Yang bisa kasih masukan adalah selain orang tua, siswa, dari komite juga,
dari ibu bapak guru juga, jadi dari berbagai aspek. Dan akhirnya nanti setelah dapat masukan, sekolah akan menyusun jadwal evaluasi BDR, jadwal untuk mengevaluasi serta menyusun tindak lanjut dalam pelaksanaan BDR. Masalah-masalah apa sih yang kita temukan di sini? Jadi FGD ini diinstruksikan kepala sekolah SMP SMA negeri untuk mengadakannya mulai tanggal 25 sampai dengan 28. Karena tanggal 2 hari Senin itu baru terima 24, kami koordinasi dulu dengan manajemen, dengan staff. Akhirnya diputuskan hari ini dimulai. Alhamdulillah kita SMA 4 sudah mengalami sebutlah 2 tahap BDR atau PJJ. Tahap pertama yang begitu terkaget-kagetnya dengan model belajar yang seperti ini, tapi di satu sisi bersyukur karena guru juga mendapat tambahan wawasan bagaimana mengajar siswa dari rumah. Yang sering dipermasalahkan biasanya kuota sinyal seperti itu. Alhamdulillah SMA 4 sudah 2 kali memberikan bantuan kuota. Yang tahap pertama 17 juta, yang tahap kedua 15 juta untuk sekitar 100 sampai 200 siswa. Bantuan itu diambil dari dana BOS yang tidak terpakai. Misalnya selama PJJ, misalnya anggaran di RKAS itu ada makan minum rapat. Nah, selama pandemi kan nggak ada guru datang, jadi nggak ada makan minum rapat. Diambillah dari sana. Kemudian ujian nasional, ada persiapan dan sebagainya. Karena nggak ada ujian nasional, diambillah dari sana. Jadi bantuan itu datangnya dari dana dari BOS. Selain itu juga sekarang ini lagi gencar-gencarnya ini banyak yang akan memberikan bantuan untuk peserta didik. Ada yang dari Telkom, Indosat, dan sebagainya. Begitu juga alumni kita sedang menggalang dana, Ibu Bapak, untuk seluruh peserta didik malah. Untuk seluruh peserta didik. Target alumni adalah 100 juta yang akan dibagikan nanti kepada peserta didik. Mereka nggak mau baginya hanya untuk 1 bulan, 2 bulan. Bahkan ada yang bilang kalau bisa setengah tahun, 1 tahun. Kalau setengah tahun, 1 tahun berarti COVID-19-nya lama ya Ibu Bapak ya. Jadi ya kita doa sama-sama semoga COVID-19 segera berakhir. Karena bukan hanya siswa, bukan hanya ibu bapak, orang tua, kami, guru-guru, karyawan, kepala sekolah, inginnya tatap muka di sekolah gitu. Karena sangat melelahkan kerja di rumah. Jadi kalau ada yang bilang guru-guru makan gaji buta, aduh saya sakit hati sekali nih. Karena ibu bapak guru terlihat lebih capek. Selain ngurusin putra-putri ibu bapak, juga ngurusin anaknya sendiri. Apalagi yang kecil-kecil anaknya ya. Kecil-kecil SD udah pakai Google Meet, udah pakai Zoom dan sebagainya. Jadi untuk peserta FGD kali ini, yuk sama-sama kita jaga kesehatan masing-masing. Dengan kita sehat, otomatis bikin orang lain sehat juga. Tetap jaga, tetap ikuti protokol kesehatan kalau mau keluar rumah. Kalau nggak ada penting-penting amat, di rumah aja. Ya. Jadi masih banyak di DKI yang nggak tertib, nggak mengikuti aturan-aturan atau protokol kesehatan. Saya rasa itu aja Ibu Bapak. Jadi semua kita peserta ini tujuannya cuma satu, memberi masukan untuk tentang pelaksanaan BDR atau PJJ di sekolah. Silakan bicara apa adanya aja, nggak usah ada yang diumpet-umpetin. Untuk anak-anakku, silakan bicara yang barangkali ada unek-unek di hati kalian.
Silakan. Artinya masalah-masalah apa nih? Oh, ini seperti ini, seperti ini. Sebaiknya seperti ini. Jadi kita kasih masukan beserta solusi-solusinya. Semua yang ada di grup ini mewakili untuk Bapak Ibu, mewakili orang tua siswa yang lain untuk memberi masukan ke sekolah, dan nantinya hasil ini akan kita laporkan ke Dinas Pendidikan. Dan masukan-masukan itu insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sekolah. Itu aja Ibu Bapak, mari kita sama-sama berdiskusi. Selanjutnya forum ini saya serahkan kepada moderator sekaligus MC untuk acara ini, Ibu Resti. Kepada Ibu Resti saya persilakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herianto, Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pengarahan dari Pak Herianto, karena ini adalah wadah untuk menyampaikan Bapak Ibu ya, keluhan Bapak Ibu, keluhan anak-anak, dan juga nanti ada yang memberikan saran, masukan gimana supaya bisa menyikapi hal-hal tersebut, dipersilahkan sekali gitu ya Pak Heri ya. Jadi saya harap benar-benar keluar yang dirasakan, yang dialami sehari-harinya ketika kalau Bapak Ibu mungkin mendampingi anaknya di rumah. Kalau siswa ya ketika BDR, apa sih sebenarnya kendala yang paling berasa gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita mulai saja diskusi kita. Dan saya mau ingatkan sebelumnya, tadi saya sudah memberikan link daftar hadir. Di link itu juga ada sedikit bentuk evaluasi jikalau nanti waktu kita tidak cukup, saran atau kendala yang dihadapi selama BDR tetap direkam melalui link tersebut. Jadi kalau nanti memang belum sempat semuanya terekam gitu ya, belum sempat juga disampaikan di sini, nanti tetap ada wadah untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu dan semua peserta, dari tentunya yang mengalaminya langsung ya. Dari peserta didik nih, di sini sudah ada perwakilan peserta didik. Saya lihat udah ada dari kelas 10 udah ada ya. Kelas 11 nih kayaknya saya kenal nih, ada Mugni ya, yang suka ketemu Bu Resti. Kelas 12 kayaknya berarti kenal semua nih. Oke, silahkan dimulai dari kelas 12 terlebih dahulu ya. Silahkan perwakilannya kelas 12, apa kendala yang kamu alami, kamu rasakan gitu ya selama melakukan BDR. Silahkan. Sebut nama kelas ya. Oke, nanti sebutkan nama dan kelas ya. Ibu Yulis, Ibu Sarah boleh Ibu diketik nanti. Silahkan Ibu. Kelas 12 silahkan, mungkin ada Andra mewakili dari OSIS. Atau ada Pratiwi, tadi ada Pratiwi. Silahkan Nak. 12 itu kayaknya yang boleh dilihat nih. Halo. Halo. Halo Bu. Ya, oke. Nggak usah khawatir, Pratiwi dan Andra, ini benar-benar tujuannya untuk mencari solusi. Ya, tujuannya mencari solusi supaya lebih baik lagi. Gitu ya, silahkan. Kendalanya apa, kemudian kalau Pratiwi atau Andra mau kasih saran buat gimana supaya Bu ngajarnya jangan kayak gini deh Bu, mendingan gitu, makan kuota banyak Bu, misalnya kayak gitu ya, boleh banget kita membuka kesempatan untuk itu. Kita siap menerima kritikan gitu ya Pak Heri ya. Ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prati Nuraiza, perwakilan dari kelas 12. Jadi kalau untuk saya sendiri sih kendalanya mungkin lebih ke... Pratiwi,
Pertiwi, ini kan Bu Resti mau dokumentasiin, boleh dong kameranya dibuka. Siap, Bu. Oke. Siap. Oke, nah kelihatan manisnya Pratiwi ya kan? Saya lanjut ya, Bu. Ya, iya siap. Jadi untuk saya sendiri mungkin kalau untuk kendala lebih ke sinyal sih Bu, balik lagi ke sinyal karena kan kalau misalkan dari pagi itu kan udah ada absen pagi tuh dari mulai 6:30 sampai dibatasin waktu jam 7 kayak gitu kan. Kadang kalau misalkan sinyalnya jelek terus kayak aduh kita nungguin sinyalnya jelek nih terus habis lama nanti ternyata lupa absen. Nah, di situ kendalanya jadi kayak mungkin bagi guru-guru kayak kita ketiduran atau kayak gimana gitu. Padahal kadang sinyalnya itu suka jelek jadi kayak kita lupa, akhirnya kita lupa untuk absen lagi kayak gitu. Terus kalau untuk mata pelajaran sih sama sih Bu, ke absen juga karena kan apa namanya kadang setiap mata pelajaran juga dia punya absennya sendiri. Kadang kan kita juga nggak tahu kan kapan sinyalnya kita jelek, kapan sinyalnya kita bagus. Kadang-kadang kayak misalkan kita dari pagi nih udah oh ya udah sinyalnya lancar, ntar kita pasti kayak mikirnya oh ya udah ntar seterusnya lancar, tapi tiba-tiba pas di pergantian mata pelajaran tiba-tiba sinyalnya jelek dan akhirnya yang membuat kita untuk telat absennya. Jadi mungkin menurut guru aduh dia kemana kayak gini-gini kayak gitu, jadi pasti gurunya nyariin kalau ini siswanya kemana kayak gitu tolong hubungin gitu. Kadang temennya juga udah hubungin cuma kan karena emang sinyalnya jelek jadi kita nggak bisa ngebales, jadi kayak tiba-tiba udah alfa kayak gitu. Padahal kita juga sebenarnya berusaha untuk kita juga kayaknya udah panik ini aduh kita udah telat ini terus belum absen juga kayak gitu, tapi ya udah deh gitu akhirnya ya paling kalau misalkan dari situ kalau misalkan nanti sinyalnya udah bagus lagi kita baru konfirmasi ke gurunya kalau Bu tadi kita mohon maaf kalau absennya telat karena kita sinyalnya jelek kayak gitu gitu sih Bu kalau kendala. Terus kalau untuk sarannya Iya, sarannya apa Pratiwi? kalau untuk sarannya ini sih Bu karena kita kan jarang kita kan nggak tatap muka langsung nih Bu. Kadang materi-materi sulit yang kita tatap muka aja kita belum ngerti gitu. Apalagi yang tatap muka aja kita belum ngerti dan ini tuh nggak tatap muka langsung jadi kayak nambah susah sih Bu. Apalagi kan kayak keterbatasan guru untuk menjelaskan kan beda-beda. Kayak misalkan ada yang pengennya pakai Zoom atau pakai ini, cuma kan balik lagi ke siswanya kayak Bu nanti kuotanya habis kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang siswa yang semangat banget kayak ayo nggak apa-apa Zoom deh, tapi kan kita juga nggak bisa maksain kayak mikir ya nanti dia paketannya juga habis kayak gitu. Terus yang paling ini sih saya kalau itu kadang ada guru yang ngasih tugas aja tapi nggak ngejelasin gitu Bu. Saya kan jadi gimana Jadi gitu. bingung ya Pratiwi ya. Nah, iya Bu, kadang-kadang kita juga kan udah disaranin juga buat beli buku selain buku yang di perpustakaan kan. Cuma kan tetap aja kita harus dapat penjelasan gitu sebelum kita mengerjakan sesuatu itu gitu Bu. Kan ya kalau misalkan ya kalau yang ngerti mah ya enak gitu. Cuma kan kalau buat yang nggak ngerti jadi kayak aduh gimana ya ntar akhirnya lihat ke temennya pelajaran ini lihat dong gue nggak ngerti kayak gitu jadi kan jadi jatuhnya tuh jadi kayak nyontek aja gitu. Nanti pas kita udah kebiasaan nyontek terus nanti pas masuk sekolah kita nggak tahu apa-apa, terus kalau misalkan masuk sekolah kita udah ujian aduh kan jadi itu yang menambah beban gitu loh Bu. Jadi kayak kalau itu gurunya ngasih tugas ini ya kerjain ini tapi nggak dijelasin dulu gitu. Jadi itu yang buat saya kayak ya kadang tatap muka aja nggak ngerti. Nah ini cuma dikasih tugas terus kerjain kumpulin batas waktunya sekian ya kan jadi susah juga gitu Bu. Baik Pratiwi, aduh itu beneran yang dialami sekali ya Pratiwi ya. Biologi ya Pratiwi. Aduh.
Pokoknya mata pelajaran yang kayak mau saya sebut nih Bu. Aduh. Matematika nih pasti. Pak Heri boleh disebut nggak ya Pak Heri? Sebut mapel tapi jangan sebut nama guru. Oh iya, mungkin boleh nggak Pak Heri disebut mapel, nggak sebut nama guru? Aduh, itu kan kalau kita sebut nama mapelnya juga nanti, oh mapel ini gurunya kelas 12 ini kan udah ketahuan. Iya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti Pak Heri koordinasi sama guru-guru. Iya, Bu. Iya sih, Bu. Baik, terima kasih Pratiwi. Sama-sama ya, Bu. Bu Resti, Iya, Pak. langsung tanggepin bisa nggak ya? Oh, oke, boleh. Bapak udah nggak sabar mau nanggapin, Bapak. Iya, artinya kan enak dialog-dialog begini ya. Oke, iya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya Pratiwi. Tadi bilang sinyal ya, pastilah. Kami juga guru-guru udah kebayang ada jangankan siswa. Kadang-kadang dari guru juga suka begitu. Di rumahnya sinyalnya hilang-hilang, terbukti keluar masuk lagi ketika lagi meet seperti itu. Tapi barangkali Pratiwi itu ketika sinyalnya lemot, ada solusi apa ya dari Pratiwi sendiri gitu loh misalnya. Nah misalnya saya kasih contoh aja begini nih. Saya lihat di TV di Magelang. Rumahnya mungkin di gunung-gunung. Kalau di rumah dia sinyalnya susah. Dia sampai bawa laptopnya ke pinggir bukit gitu. Seperti itu usahanya. Sampai orang tuanya datang pagi, bawain sarapan pagi, ketika siang membawain makan siang. Nah, untuk Pratiwi itu sendiri gitu kira ada usaha apa? Barangkali apakah cuma begini misalnya. Kan BDR di rumah di kamar udah PW nih. Nggak ada sinyal, tungguin aja nanti tunggu ada gitu. Apa ada usaha nggak? Coba keluar dulu deh sebentar deh gitu. Seperti itu. Kemudian untuk yang sarannya ya nanti kami bicarakan dengan Ibu Bapak Guru. Memang materi-materi sulit itu agak susah diterima dengan tanpa tatap muka. Benar Pak Tiwi, dengan tatap muka aja susah gitu ya. Seperti itu. Matematika udah pastilah susah, nggak bisa, harus ngelihat orang yang ngajar. Makanya evaluasi tahap 2 PPD BDR di SMA 4 itu Ibu Bapak Guru ada yang pada bikin video-video pembelajaran 15 menit gitu. Jadi meminimalisir siswa habis kuota. Jadi 15 menit lihat video pembelajaran, sisanya kasih tugas bisa lewat WA dan seperti itu ya. Tapi Pratiwi apapun itu karena Pratiwi itu kelas 12 mewakili kelas 12 tetap harus siapkan diri ya untuk sukses PTN tahun depan. Amin. Mudah-mudahan kalian pada sukses, tapi harus ada usahanya. Udah nggak usah mikirin UN lagi, UN udah nggak ada, udah pasti. Walaupun nanti ada penggantinya, tapi mungkin udah beda jauh. Jadi Pratiwi dan kawan-kawan harus tetap siapkan diri untuk sukses SBMPTN. Kalau SBMPTN kan ibaratnya harus tes, kalau yang lain-lain mungkin seleksi rapot. Itu aja Pratiwi ya tentang unek-uneknya nanti kami akan rapat dengan Ibu Bapak Guru. Terima kasih Pratiwi. Lanjut Bu Resti. Ya, terima kasih Pak Heri atas langsung ditanggapi ya. Berarti memang kita harus mengukur diri kita ya Pak ya. Kita udah beneran ngasih informasi jelas atau enggak. Saya jadi mikir nih kan, saya ngajar Pratiwi juga, jangan-jangan saya ya Pak. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita lanjutkan ya. Mungkin ada tambahan dari Andra di kelas 12 atau kalau tidak saya lanjutkan ke kelas 11. Andra, ada yang mau ditambahkan? Tidak Bu, sudah cukup Bu. Oke, kita langsung ke kelas 11 ya. Silakan nih, ada yang Bu Resti kenal sih kalau dari namanya. Si Abdul Mughni, ada nggak ya Abdul Mughni? Ya Bu, ada Bu. Oh ada, oke. Apa kabar nih? Baik Bu, alhamdulillah. Oke, wah, tambah ganteng ya? Iya Bu. Oke, silakan Mughni, boleh
jelasin kendalanya apa aja sama WDR. Terus punya saran apa buat kita? Silahkan. Kalau kendala dari saya, mirip-mirip kayak Kak Pratiwi, itu materi kadang nggak dijelasin sama gurunya. Kalau saya sih, saran dari saya, guru itu ngasih sumber yang udah diverifikasi sama gurunya, yang udah disetujui sama gurunya, maksudnya dari mana gitu. Contohnya kayak buat Mini, udah share langsung link YouTube untuk pembelajarannya. Jadi, walaupun gurunya nggak bisa ngejelasin, kita bisa langsung nonton video pembelajarannya itu. Atau dari website yang udah diverifikasi oleh gurunya. Pasti kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Kalau untuk kendala lain sih, dari siswanya sendiri kadang-kadang suka lama dalam ngumpulin foto atau apa. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Muhni. Jadi lebih mirip ya sama Pratiwi ya. Sinyal kendalanya, kemudian sarannya sih kalau bisa gurunya kasih sumber, kalaupun memang dia nggak bisa ngajar gitu ya, maksudnya nggak bisa bikin presentasi atau nggak bisa jelasin langsung gitu ya. Ya udah deh kasih link yang memang menurut gurunya itu paling cocok gitu ya, yang bisa dipelajari sesuai sama materi gitu ya Muhni ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Muhni sarannya. Bapak mau nanggapin Pak? Iya, saya suka aja dengan sarannya itu. Jadi memang benar barangkali kendala ya, guru mau bikin video pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Barangkali kendala, ya betul. Kasih link materi yang sesuai dengan yang diajarkan. Jadi kurikulum 2013 itu mengamanatkan sumber belajar bukan hanya guru, satu-satunya guru. Siswa boleh belajar dari mana aja. Gitu, seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Iya bagus tuh sarannya Mungni ya. Jadi memang ada juga guru yang sudah melakukan hal itu gitu ya untuk mempermudah kalian mencari informasi seputar materi yang memang sedang kalian ikuti pelajari. Baik, sebelum saya ke kelas 10 mungkin ada perwakilan dari ketua kelas. Baik itu ketua kelas 12 ataupun ketua kelas 11 mau menyampaikan keluhannya gitu atau kendala teman-temannya selama ikut BDR gitu, silahkan. Karena tadi saya lihat ada siswa yang bukan OSIS MPK OSIS gitu ya. Ini ketua kelas itu yang saya tahu ada Saman, ya Saman ketua kelas. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Saman mau berkeluh kesah Saman? Halo. Sudah cukup, Bu. Saman? Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Sudah diwakili sama Pratiwi ya, Saman ya? Oke, baik. Terima kasih, Saman. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu dari perwakilan kelas 10. Silahkan. Ini kelas 10. Saya belum ngeh namanya nih. Arken Ayubi kelas 10 kah? Iya, Arken kelas 10, 10 IPA 3. Ada Arken, ada Supriyanti. Ya, silahkan. Ayo, siapa yang mau kasih menyampaikan keluhannya, kendalanya selama melakukan BDR. Silahkan. Boleh siapa aja nih? Ada Supriyanti ya, Pandi ya? Supriyanti. Iya. Iya, Yanti atau Arken. Ada Ibu Sri Wahyuningsi juga tuh. Itu guru, Pak. Oke, silahkan Arken boleh berkeluh, boleh menyampaikan kendala yang sudah kamu rasakan, yang kamu alami beserta teman-teman kamu sekelas. Pasti kan udah curhat-curhatan ya kan, udah punya grup banyak, grup permapel gitu. Silakan yuk. Halo, kelas 10? Masih malu kayaknya Pak Heri. Belum ada.
Antara malu atau ditinggal tidur nih kayaknya kita. Ayo, Rizky Ardiansa tuh, kayaknya kelas 10 ya. Iya. Ya Adriansa, Ya Rizky silakan. ya, betul. Boleh deh satu orang perwakilannya dari kelas 10. Cepetan dapat hadiah nih. Masih malu-malu. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu kelas 10 balik lagi, mungkin lagi ke toilet kali ya, Bu. Kita sama-sama coba mendengarkan keluhan kendala. Ini siapa? Oh, ini dari kelas 10 ya? Arken. Ya, Arken silakan. Oke, silakan Arken. Ini salah satu masalahnya Bu Resti, Iya, susah betul. sinyal. Iya, saya juga Sinyalnya jelek. kayak gini nih. Iya. Arken Bener-bener speakernya sinyal udah ini. dinyalain tapi kayaknya agak delay, Ken. Kamu geraknya juga agak kepatah-patah gitu. Oke, sudah mulai terdengar suaranya. Bu. Iya. Iya, silakan Arken. Arken, kembali. Nah, ini dia juga. Arkennya udah ngomong kayaknya, tapi sampai di saya berhenti. Arken boleh diketik kalau ada kesulitan sinyal. Iya. Ini Arken, saya udah pakai ini. Saya pakai HP sama laptop. Oh Allah, oh dua. Waduh, udah pakai dua. Kan kayaknya Laptopnya nggak bisa. yang pakai HP lebih jelas nih ngomong. Oke, silakan Ken. Iya Bu, kalau sinyal sih pasti udah kan, maksudnya udah pasti gitu kejadiannya sinyal. Nah saya sih lebih ke materi gitu, terus sama tugas itu setiap hari gitu, tugas spam gitu. Saya tuh kayak apa ya, ibaratnya ya nggak enak aja, soalnya tugas mapel 1 belum selesai, udah dikasih lagi, terus deadline-nya tuh mepet gitu. Kalau bisa sih deadline-nya agak longgarin dikit. Terus kalau mapel sih dari materi mapel saya pribadi sih belum sampai ke otak gitu. Perlunya kayak Arken, kalau boleh tahu kelas berapa Ken? X MIPA 3, 10 MIPA 3. Oh, 153. Oh, Bu Resti ngajar juga ya? Iya. Oke, berarti sarannya kalau bisa tugasnya diperhitungkan untuk waktu pengumpulan gitu ya kan ya? Iya, kumpulan. Terus materi tuh kayak bikin apalah, gurunya video interaktif mungkin, atau dari website-website kayak kakak-kakak tadi tuh bilangnya gitu. Dari website-website di YouTube. Jadi nggak cuman apa tugas doang dikasih, kitanya juga belum tentu ngerti gitu. Kadang-kadang kita juga nyontek di Google, Brandly kan langsung muncul jawaban bukan materi yang kita tangkap di otak. Gitu aja sih Bu. Oke. Terima kasih Arken atas informasinya ya. Ternyata terkendala di situ ya, untuk materi belum nyampe gitu ya kan. Belum nyampe di kepala, atau udah suruh ngerjain tugas. Oke Arken ditampung. Bapak Heri mau kasih itu Pak tanggapan atau mungkin Saya melulu ya. Iya, betul. Iya. Bapak Ibu guru yang lain boleh. Bentar. Ibu bapak orang tua, kami juga udah wanti-wanti ke ibu bapak guru. Anak-anak kita ini ibaratnya udah sengsara ya. Sengsara di rumah melulu, nggak kemana-mana. Sengsara tugas mulu dari guru, gitu kan. Sengsara, belum dimarahin sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi memang supaya guru-guru memberikan pembelajaran yang nyaman, jangan bikin bikin repot lagi lah, seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi memang ya ibu bapak guru kan memang udah diingatkan juga, tugas nggak boleh terlalu banyak, hanya 60% dari waktu tatap muka.
Dan pengumpulannya memang sekarang agak dilonggarkan ya, dari jam 12 sampai jam 3 masih dikasih kesempatan ngumpulin. Bahkan katanya ada guru-guru yang juga masih bersedia nerima tugas sampai malam-malam. Terima kasih Arken, sukses selalu. Kembali Bu Ya, Resti. sama-sama Pak. Barangkali yang lain ada yang mau jawab, Ibu, Bapak Guru, Bu Heni barangkali. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar baik di kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 ini kan wali kelas pastinya ngajar juga ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang mau kasih tanggapannya Bapak Ibu tentang permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik kita. Iya. Nanti Ibu Bapak Guru juga akan ngasih unek-uneknya juga. Dari ortu dulu kali Bu Resti supaya selesai itu keluhannya. Baik. Oh iya, ortu dulu. Ya, silakan. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anak sepertinya kendalanya kita sudah mulai paham, rata-rata sama nih dari kelas 12 sampai kelas 10. Lebih ke sinyal, materi, kemudian penugasan gitu. Tadi kalau agak keluar di kelas 10 penugasan sama waktu untuk pengumpulan tugas. Tolong diperhitungkan karena katanya hampir setiap hari ada tugas dari mapel gitu. Baik, untuk selanjutnya kita kepada orang tua peserta didik. Silahkan Bapak Ibu yang mau menyampaikan kendalanya selama mendampingi putra-putrinya di rumah. Silahkan. Halo. Tadi saya lihat ada mamanya Reja ya. Mama Reja masih ada nggak ya? Oh, silakan Ibu Natasya, silakan. Silakan Bu, ini Ibu atau Bapak ya? Ibu lah ya, Natasya ya. Halo, Ibu? Silahkan. Silahkan. Halo Bu Resti. Iya. Silakan Ibu Raya. Iya. Selamat siang Bapak Ibu guru yang tercinta. Lama nggak ketemu. Ini kayaknya di rumah sakit ya, Ibu ya? Iya, Ibu, maaf saya memang habis lagi tugas kebetulan ya. Semalam diundang dari Ibu Mukti, saya coba bergabung. Terima kasih, saya mamanya Aldo, perwakilan dari IPA 12, IPA 2 ya? Geraldo. Iya. Terima kasih sudah diadakan kayak Zoom meeting seperti ini untuk mengevaluasi setelah sekian lama mungkin kita beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Memang sih kendalanya dari awal-awal sih kendala yang paling utama sih seperti hampir semua sama kali ya Bu ya, masalah dengan jaringan, terus ada masalah dengan kuota, tapi ya karena ini sudah tuntutan yang memang kita harus jalani di new yang baru ini, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Cuman kalau kami ibu-ibu, orang tua saling sharing, kendalanya yang paling itu memang kita kasihan sih juga lihat anak-anak. Pertama, kalau kita tanya sebenarnya kendala kalian apa sih Dek gitu ya. Karena kadang-kadang sebagai orang tua, apalagi orang tua yang bekerja, itu memang tidak bisa mendampingi anaknya dari awal pelajaran sampai selesai. Termasuk saya sendiri juga mengalami. Ada dua anak saya, yang satu karena kebetulan masih kecil ya SD, sama yang Aldo. Tapi kalau untuk Aldo sendiri,
mungkin karena tuntutan belajar juga kan suatu saat akan mandiri ya. Saya sih selalu support anak saya bahwa suatu saat kamu akan mengalami pembelajaran yang seperti ini. Pada akhirnya akan mengalami pembelajaran seperti ini. Jadi mau tidak mau harus belajar untuk mandiri. Nah, cuman tadi juga sudah disampaikan dari beberapa anak bahwa memang kendalanya Mama kadang-kadang Bu Guru, Pak Guru itu ngasih materi, udah ngasih materi kita belum terlalu paham, udah ini kan dengan tugas-tugas. Paling dari mereka minta ya syukur sih, tadi saya dengar untuk deadline tugas-tugas mungkin agak diperpanjang Bapak Ibu, karena hari ini misalnya ada 3-4 mapel, kadang-kadang 4-nya semuanya ada tugas yang bersamaan dan deadline-nya dalam waktu yang sangat berdekatan. Nah, itu yang jadi beban buat mereka. Tetapi kalau ya ada sih, kalau kadang-kadang anak saya sih kalau saya tanya bagaimana membosankan atau ya dia sih fun-fun aja. Cuman memang ya mau tidak mau mereka harus menggali dari dirinya sendiri untuk mendapatkan materi-materi yang mungkin dia tidak dapatkan seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya di kelas. Jadi tadi ada juga pendapat dari mungkin itu pendapat dari murid, siswa juga, karena kebetulan saya juga di ketua komite di kelas 12 Bapak Ibu. Jadi saya tanya anak-anaknya langsung ke grup anak-anak bagaimana, apakah ada masalah atau ada pendapat yang mau disampaikan. Ya rata-rata sepertinya mereka semua sama ya Bu ya. Kendalanya pendalaman materi dan deadline tugas-tugas yang mungkin agak diperlonggar. Itu kalau untuk dari segi orang tuanya sendiri, satu sisi dari secara psikologis, saya sih kepengennya anak-anak itu bertemu tatap muka kembali dengan teman-teman, dengan gurunya. Karena biar bagaimanapun, menurut saya namanya anak didik, mereka tetap akan mempunyai rasa sebagai murid dan punya keinginan, kerinduan untuk berkumpul kembali dengan teman-teman, bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru. Ya mungkin memang keadaan kondisi yang seperti ini yang belum memungkinkan, jadi memang secara psikologis kadang-kadang mereka itu lupa bahwa saya ini adalah murid dan saya punya guru yang harus ada timbal balik hubungan emosional antara guru dan murid ya. Itu yang saya alami juga sih. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu guru masih berkenan membuka ruang diskusi ini. Harapannya masukan-masukan dari anak-anak atau dari Bapak Ibu guru sendiri membuka kita sebagai orang tua untuk mendidik anak di rumah lebih baik dan mendapatkan materi pembelajaran yang maksimal, apalagi kelas 12 yang saya juga nggak masuk akal saya bagaimana caranya nanti mereka mengakhiri pembelajaran terakhir dengan secara online seperti ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih Mama Michael Geraldo. Kebetulan saya ngajar putranya dari kelas 10. Ibu juga ya. Ibu jaga juga kesehatan ya. Jaga kesehatan Ibu. Aduh. Juang terdepan. Juang terdepan ya. Baik, Pak Heri, gimana Bapak mau menanggapi Pak kendala yang dialami oleh Ibu Michael Geraldo ini yang memang tidak bisa menemani full anaknya belajar gitu ya, karena memang juga harus bekerja dan memang ini kayaknya kalau ibu ini nggak bisa kerja Pak, karena kerja di rumah sakit ya Pak, jadi kerja harus standby Pak, ini pejuang tangguh ini nggak bisa kita kayak guru gitu ya, bisa kayak gini kalau gimana Pak? Silakan Pak ditanggapi Pak. Iya, terima kasih Bu Theodora yang
sudah mensupport Ananda gitu ya. Insya Allah Ananda sudah sudah bisa ya, sudah bisa mampu mencari jawaban-jawaban atas tugas-tugas yang diberikan, karena seperti yang saya bilang tadi, sumber belajar tidak hanya dari guru ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas support Ibu, tapi memang hal-hal yang terkendala barangkali dari guru seperti saya bilang tadi akan didiskusikan di forum Dewan Guru itu. Ibu Theodora, terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Ibu, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain dari perwakilan orang tua didik mau menyampaikan kendala yang dihadapi nih. Kalau kebetulan kan Ibu Tio kan tidak menemani, mungkin yang menemani tuh terkendalanya beda lagi gitu ya. Kendalanya tuh aduh susah gitu. Susah ngasih tahunya, tahu-tahu anaknya ketiduran atau apa gitu. Silakan Bapak Ibu, karena ada beberapa yang saya izin gitu ya, peserta didik izin ke saya telat absen. Ibu maaf saya ketiduran abis tadarus, padahal kayaknya cuma sebentar Bu tidurnya. Tahu-tahu kelewatan jam pertama, itu ada kayak gitu. Tapi karena memang dia confirm, jadi saya tulis telat gitu, nggak dialfain. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memang menemani gitu, full menemani anaknya di rumah, kendalanya agak-agak beda dengan Ibu Tio tadi. Silahkan. Ini ada Mama Farel, mungkin mau ngomong Mama Farel. Mau. Oh iya. Mau Bu. Silakan. Iya silakan Iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Heri, Bu Resti dan para guru, yang lain-lainnya. Saya mewakili dari kelas 12 IPS 2. Kebetulan saya kalau background-nya dulu saya bekerja, Bu. Jadi saya benar-benar tidak bisa mengawasi anak saya dulu karena pandemi ini. Saya kebetulan kerja di pariwisata, di travel, jadi karena berdampak sekali, akhirnya saya tutup dulu perusahaan itu. Akhirnya saya bisa konsentrasi ke anak saya. Kebetulan dia udah kelas 12, saya juga mau dia konsen untuk ujian-ujiannya, untuk Ya. Putus ya Bu ya? masalah internet itu kita udah tahu deh bagaimana kendalanya. Makanya saya kadang saya backup dengan beli paket Bu. Jadi saya beliin paket 100.000 untuk kalau internet saya mati atau down, saya bilang jangan sampai nanti terkendala. Itu untuk internet. Nah untuk materi di sini terus terang aja mungkin karena anak-anak belum terbiasa untuk belajar online. Tapi ini ada bagusnya juga, mereka jadi mandiri saya lihat. Saya juga minta anak saya, kebetulan anak saya namanya Farel, saya minta Farel untuk baca dari sumber yang lain, karena keterbatasan guru juga, kita juga maklum untuk menjelaskan apa-apa tugas-tugasnya. Dalam hal ini, ada hal yang saya juga kasih jempol juga untuk walasnya Farel. Jadi kita ada komunikasi dua arah, Bu, Pak. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas yang anak-anak belum lengkap atau belum disampaikan, ada PR, walasnya memberikan informasi ke kita. Jadi kita tahu, nanti saya bisa menegur anak saya, ini tugas ini kenapa belum ini. Jadi saya benar-benar merasa kerjasama yang sangat dari walasnya, dan ini saya minta juga untuk terus dibina. Nah, untuk materi saya juga minta untuk guru-guru, karena nanti akan menjalani anak-anak di kelas 12 ini untuk UN dan ujian-ujian akhirnya. Saya juga minta untuk bagaimana untuk pembelajaran yang kita bisa tatap muka, sedikit-sedikit bisa kita terapkan walaupun ini hanya melalui online gitu Pak. Jadi anak-anak juga kenal nanti untuk ujian. Untuk itu gitu aja lah Bu Resti, karena waktunya bisa dibagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mama Farah. Jadi sebenarnya melakukan komunikasi yang cukup bagus bersama wali kelasnya gitu ya Ibu ya? Iya, betul. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Heri mohon maaf sebelum Bapak menanggapi, saya mau membacakan nih ada orang tua dari Naila, perwakilan ketua kelas ya. Jadi menyarankan nih
agar absensi dan daftar-daftar anak yang sudah maupun belum mengumpulkan tugas untuk di-share ke grup orang tua, Pak. Jadi sebenarnya nih, Bu Heni nih kayaknya bersambut ya Bu Heni kerjaannya, Bu Heni, artinya orang tua mendukung banget nih, pengen tahu anaknya beneran atau enggak ikut pelajaran gitu ya Bu Heni. Jadi nanti mungkin kerjasama dari Wala gitu ya yang menyampaikan, karena sebenarnya Bapak Ibu kita memang sudah bikin rekap untuk anak-anak yang tidak ikut per mata pelajarannya, kemudian tidak mengumpulkan tugas per mata pelajarannya. Nih kurikulum kita udah bagus nih ya. Memang mungkin perlu disampaikan ke orang tua juga, karena sejauh ini saya tahunya, mungkin nanti boleh diklarifikasi, saya tahunya Walas yang nanganin, jadi Walas yang nelponin anaknya satu-satu, kamu di mana, ini kok nggak datang, kayak misalnya Pak Anto, Bu Resti anak saya yang ini nggak masuk karena ini gitu ya. Jadi ini memang wali kelasnya langsung berhubungan dengan peserta didik, tidak lewat ke orang tua mungkin, atau mungkin ada juga ya kali yang beberapa gitu. Cuma setahu saya gitu yang memang lapor karena berkenaan dengan pelajaran saya itu langsung nyariin anaknya wali kelasnya gitu. Nah ini mungkin juga bagus, saran yang bagus sekali biar juga orang tua sama-sama mengingatkan anak-anaknya gitu, putra-putri tercintanya mungkin kelewatan kayak tadi kan terkendala kayak saya bilang, ada yang sempet mungkin dia lelah banget sampai tertidur, tahu-tahu kebablasan. Harusnya mungkin bisa dibangunin gitu, mah aku tidur sebentar ya mah 15 menit, nanti 15 menit kemudian bangunin ya. Kan seperti itu mungkin nggak akan tertinggal satu mata pelajaran gitu. Kemudian ada tambahan juga nih dari Mukni, mungkin Mukni ini dari ketua kelas ya yang agak-agak dikejar-kejar dan direpotkan kalau temennya nih berarti anak-anak semua telat mengumpulkan foto absen. Jadi repot karena harus bikin laporan ya Mukni ya, ada laporan grid foto yang diserahkan oleh penanggung jawab kelas ataupun oleh ketua kelas. Jadi ini nanti disampaikan agak cepat untuk penyerahan foto ini gitu Pak. Monggo Pak ditanggapi. Bu Heni dulu kali, ada yang mau disampaikan? Oke Bu Heni, yang tadi saya ituin kayaknya Bu Heni bisa di-share langsung ke itu ya Bu, ke grup orang tua ya Bu. Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Bu Resti atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Ananda semua. Sebelumnya saya atas nama Kurikulum SMA Negeri 4 Jakarta sangat berterima kasih atas acara ini, forum ini, karena dengan forum ini saya sebagai kurikulum banyak banyak informasi, banyak masukan yang justru di lapangan mungkin ya, terjadi di lapangan yang selama ini sangat terbatas saya bisa memantaunya karena keadaan kita yang masih pembelajaran jarak jauh. Terkhusus dengan Ananda dan orang tua yang sudah memberikan informasi-informasi dan keluhan-keluhan tadi juga, saya sangat berterima kasih. Tentunya apapun itu ini akan kami tindak lanjuti dan akan kami jadikan untuk acuan kami untuk boleh lebih baik lagi dalam menjalankan BDR. Jadi mengenai keluhan-keluhan yang sudah masuk tadi, baik dari Ananda maupun dari para orang tua, pada umumnya kalau untuk sinyal ini memang kalau ini bisa dikatakan adalah permasalahan umum dan permasalahan kita semua. Dalam hal ini sekolah sudah membuat langkah-langkah dalam mengatasinya seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk pemberian materi yang minim ya,
kebanyakan tugas menurut Ananda tadi. Kita sebagai kurikulum dari awal sudah mengarahkan, menginformasikan sesuai juga dengan arahan dari dinas ya, bahwa PJJ itu seperti kata Bapak tadi tugas hanya 60% dari waktu BDR. Dan kita menyarankan 15 menit sebelum 15 menit setiap BDR itu adalah pemberian materi. Pemberian materi dengan cara apa? Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru tentunya, dan juga dengan memperhatikan kuota anak-anak ya. Jadi mungkin setiap guru berbeda kemampuannya, dan untuk itulah kami akan terus berusaha terus akan meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru kita, sehingga mudah-mudahan setiap materi Bapak Ibu guru bisa memberikan penjelasan, sehingga tugas yang diberikan juga bisa bisa diselesaikan oleh Ananda dengan pemahaman penyampaian materi tadi. Dan tugas-tugas juga kita sudah sarankan untuk kalau saya sendiri nih, saya kan mengajar juga ya, Ibu Bapak gitu ya. Karena saya juga melihat apa yang dikeluhkan sama Ananda dan Bapak Ibu tadi, saya juga mengalaminya di rumah, karena saya ada dua orang anak saya, satu kelas 1 SMP, satu kelas 5 SD, itu ya seperti yang tadi dikeluhkan gitu kalau mengenai tugas-tugas. Jadi saya mengambil mengambil keputusan, sudahlah kita tinggalkan dulu mindset kita dulu tentang pembelajaran harus tuntas dan materi-materi itu harus dikuasai Ananda seperti itu. Itu memang baik, tapi dalam situasi seperti ini memang kita saling memahami lah bahwa kesehatan yang lebih penting saat ini gitu. Jadi sebagai kurikulum sudah mengarahkan untuk memberikan tugas jangan sampai memberatkan Ananda semua. Tapi kembali lagi tergantung pada pelaksanaan Bapak Ibu guru. Oleh karena itu nanti ini akan kami jadikan juga sebagai diskusi dalam dalam Dewan Guru. Seperti itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni atas tanggapannya. Oh ya, satu lagi Bu Res, kelupaan. Ya, mengenai yang tadi ya, usulan untuk orang tua di share untuk info absen yang hari ini Ananda yang absen dan tugas-tugas itu juga kami kurikulum sudah dari awal menyediakan formatnya Bapak Ibu. Jadi kurikulum sekarang jemput bola, kita itu setiap hari itu menunggu laporan dari Bapak Ibu guru yang BDR dengan format yang sudah disiapkan, lengkap dengan anak-anak yang absen dan anak-anak yang terkendala mengumpulkan tugas, baik tugas-tugas saat itu maupun tugas yang sudah lewat. Sehingga kami di sini mengharapkan dari sejak dini ada transparan kehadiran dan kesulitan anak-anak dalam penilaian setiap mata pelajaran, sehingga dari awal itu bisa diinfokan ke Ananda lagi. Jadi paling lama itu jam 7 malam kita sudah men-share di grup Walas format-format tadi yang berisikan penjelasan keadaan BDR setiap mapel pada setiap hari seperti itu. Jadi artinya seharusnya Walas bisa men-share ini, karena ini tidak informasi yang tidak rahasia dan tidak boleh di-share kemana saja seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa meminta ini kepada Walas Bapak Ibu seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu Walas boleh banget nge-share hasil rekapan kurikulum ya. Soalnya orang tua kepo, anaknya beneran ikut BDR hari ini nggak ya? Beneran ngerjain tugas nggak ya? Jadi orang tua itu juga pengen berperan aktif itu dalam mensukseskan BDR kita ini gitu. Terima kasih ya. Nah, sarannya Ibu, aduh bagus banget sarannya. Bagus sekali. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu nih 25 menit lagi.
Silahkan yang mau kasih tambahan saran saja. Saya jawab, Pres. Oh, Bapak mau menanggapi ya, Pak ya? Iya, enggak kan baca chat ada pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, silahkan Pak. Saya mau jawab yang pertanyaannya berhubungan dengan kelas 12 ya. Ada tadi siapa ya? Ibu Salma, Mama Farel tadi ya, sama Ibu Ivon. Jadi TO untuk kelas 12 pasti sudah diagendakan oleh Bu Heni sebagai wakil kurikulum. Dan saya sendiri sudah menganggarkan sukses PTN untuk anak-anak ibu yang kelas 12 sekarang berupa pendalaman materi, tapi bukan lagi untuk UN ya, karena UN nggak ada. Pendalaman materi untuk persiapan UTBK. Kalau senam PTN dan lain-lain itu kan biasanya seleksinya rapot. Ini yang berupa tes. Jadi sudah kami anggarkan Ibu Bapak. Di RKAS 2021. Jadi Januari sampai Desember 2021. Seandainya terlaksana pun mungkin mulai Januari gitu. Semoga aja COVID berlalu ya Ibu Bapak ya. Saya juga pengen memang untuk seperti saya bilang untuk mata pelajaran saya sendiri misalnya matematika itu memang bagusnya sih tatap muka langsung gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini Ibu Bapak berani ngelepas anak ibu ke sekolah gitu loh. Yang sejak pertama kali COVID 16 Maret itu langsung zona merah itu di SMA Negeri 4 ya. Kami nggak ingin kejadian di sekolah lain di Jakarta Pusat terjadi begini. Anak-anak kelas 10 dikumpulkan ngambil buku. Datang ngambil buku. Nggak taunya salah satu orang malamnya panas dingin, nggak taunya Rabunya positif COVID. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi makanya untuk kelas 12 Ibu Bapak, ijazah asli masih ada di sekolah Ibu Bapak ya. Kemudian kami sekolah sudah men-scan ijazah itu, sudah juga ada scanan legalisirnya, itu dibagikan by WA, biasanya seperti itu. Tapi kalau perguruan tingginya, misalnya yang baru lulus kemarin, memerlukan ijazah aslinya, silakan ambil. Seperti itu ya Ibu Bapak ya. Jadi untuk kelas 12 sudah disiapkan di anggaran, di RKAS, itu untuk sukses PTN 2021 Ibu Bapak. Berupa pendalaman materi, kami akan memanggil bimbel, dan itu pastinya ketika COVID sudah berlalu ya Ibu Bapak. Tapi sekali lagi, anak-anakku, siapkan dari sekarang untuk sukses PTN kalian. Itu aja dari saya. Kembali Bu Resti. Bu Resti, Fitri mau nanggepin. Oh iya, Ibu Fitri, boleh dinyalakan kameranya Ibu Fitri. Mau di gitu ya Bu Fitri. Gak usah udah. Gini aja, mau bersambut dari yang tadi pernyataan Pak Heri. Kalau alhamdulillah dari pihak sekolah sudah menganggarkan begitu ya untuk kepentingan sukses PTN kelas 12. Berarti kan lulusan tahun 2021 gitu. Tapi juga menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 yang menanyakan kira-kira ada TO nggak sih untuk kelas 12? Selain memang sudah direncanakan sama pihak kurikulum tentunya dari pihak sekolah, Fitri coba dari guru BK memfasilitasi gitu adanya TO-TO online yang disediakan sama berbagai lembaga atau institusi seperti itu. Misal kayak kemarin udah 2 kali yang Fitri sebar gitu, mohon Bapak Ibu wali kelas atau mungkin Bapak Ibu orang tua murid meng-cross check kembali gitu, menanyakan kembali kepada putra-putrinya. Bu Fitri udah nge-share link buat daftar TO online ya gitu. Nah, itu udah ada 2. Yang pertama memang bersamaan dengan acara Open House Universitas Negeri Pajajaran. Unpad sendiri memberikan kayak fasilitas nih kalau seandainya mau ikut TO, mau ikut webinar terkait dengan UTBK SBMPTN, gabung di acara ini. Tapi memang kalau yang Unpad itu berbayar ya Bapak Ibu, harganya 35.000 untuk yang paket yang paling kecil dan 75.000 paket yang lengkap gitu. Tapi ada juga online yang baru saja tadi pagi saya
informasikan sama anak-anak, sudah saya sebar di grup BDR kelas 12, boleh ditanya sama ada Adra, ada Pratiwi, dari TO online yang resmi yang sudah dibagikan sama seluruh guru BK se-DKI. Jadi boleh langsung anak-anak, dan itu gratis Bapak Ibu. Jadi boleh putra-putrinya langsung mendaftarkan di link yang sudah saya berikan. Nanti pelaksanaan tryout-nya itu terkait dengan UTBK SBMPTN itu di tanggal 29 Agustus besok. Berarti kan hari Sabtu ya. Seperti itu. Jadi mohon di cross check lagi. Mudah-mudahan sih siswa-siswinya, anak-anaknya giat untuk mendaftar gitu kan, mumpung gratis gitu kan. Kayak gitu sih mungkin beberapa fasilitas yang mungkin BK bisa berikan seperti itu. Baik Ibu Fitri, cukup ya Bu Fitri. Bapak Ibu, sebagai informasi Ibu Fitri ini adalah guru BK kelas 12. Jadi yang nantinya akan mendampingi putra-putri Ibu untuk sukses PTN ya Pak Heri ya, kalau nggak salah ya, salah satunya. Ya, jadi nanti memang selain dari yang direncanakan dari kurikulum, dari BK pun sudah ada program-program tertentu untuk juga mensukseskan kegiatan tersebut ya, untuk sukses. Harapannya sih tahun depan meningkat lagi ya Pak Heri jumlah peserta didik kita yang masuk ke PTN. Amin. Oke, ya tetap semangat ya anak-anak kelas 12 ya. Ini Pratiwi sibuk dari ngetik nih Pak dari tadi. Kayaknya dia ini lagi ngerjain tugas yang deadline tadi Pak. Ngetik ya. Kayak besok mau deadline apa gitu Bu. Iya soalnya masih hari Jumat ya besok. Saya pikir besok udah hari Sabtu. Oh iya masih Jumat. Jadi mungkin masih juga sambil ngikutin kegiatan kita gitu, mewakili teman-temannya sambil juga melakukan kewajibannya dia sebagai peserta didik. Good job berarti. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi tentang saran-sarannya. Langsung dimatiin loh videonya sama berarti. Aduh Ibu. Sekarang dari guru aja coba. Dari guru. Oh dari guru. Silahkan. Mungkin untuk yang dari orang tua cukup ya Pak Heri ya. Jadi kita sama-sama dengarkan apa saja sih kendalanya yang dihadapi oleh guru gitu ya. Dari tadi kita sudah dengarkan kendalanya siswa, kendalanya orang tua. Sekarang kita dengarkan sebenarnya guru kalian ini terkendalanya seperti apa gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya dulu dikit ya. Oh, Bapak juga ya? Enggak, kalau tadi siswa, orang tua kan punya harapan. Kalau bisa Bapak Ibu guru begini deh, bla 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 gitu kan. Nah sekarang ini Ibu Bapak guru pasti punya harapan ke orang tua. Ibu Bapak orang tua tolong ya anaknya bla 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 bla. Nah silakan yang mewakili deh. Oke gitu. Jadi harapannya guru-guru kepada orang tua gitu supaya barangkali kerja sama yang baik gitu ya Pak ya, kerja sama yang baik, komunikasi yang baik gitu. Silakan. Waalaikumsalam Ibu Admini. Mau bicara ya Ibu Admini ya. Silakan Ibu Admini. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Heri selaku Kepala SMA 4 Jakarta. Yang terhormat para wakil Ibu Heni, Pak Jul, dan Ibu Sri. Yang saya banggakan para orang tua. Kenapa saya banggakan? Karena saya merasakan juga Bapak Ibu bagaimana rasanya memiliki anak-anak yang memang harus BDR seperti yang dikatakan Bu Heni tadi, sangat komplit ya yang kita laksanakan. Apalagi ibu-ibu ya, belum mengajarnya kalau guru, belum masaknya, belum bantu anaknya dan sebagainya. Jadi memang macam-macam lah yang kita rasakan. Kemudian juga kepada anak-anak ibu yang ibu cintai, sangat bersyukur kita bisa melakukan pertemuan ini.
sedikit dari saya selaku guru mata pelajaran. Sebetulnya saya menyimak tadi beberapa pendapat masukan dari siswa, dari orang tua. Memang semuanya itu adalah fenomena yang nyata kita hadapi. Nah, kalau dari saya pribadi ada sedikit dilema yang saya alami untuk ingin sekali bahwa kita menyampaikan materi ini kepada siswa agar siswa merasa memang bisa mendapatkan ilmunya. Nah, tapi jelas memang dengan cara online ini kita tidak bisa berharap yang sangat muluk ya. Tidak muluk bahwa anak harus bisa memahami sedemikian rupa materi, tidak. Tetapi setidaknya materi-materi itu alurnya atau sistematisnya setidaknya bisa dikuasai oleh siswa seperti itu. Nah, memang yang sangat efektif adalah memang virtual gitu ya, virtual. Nah, belakangan kita tahu bahwa dengan virtual ini dilemanya adalah mengadakan virtual kuota kemudian sinyal yang terkendala bagi siswa ataupun guru gitu. Nah, jadi harapannya adalah bagaimana siswa dapat mengikuti pembelajaran itu semestinya yang memang sudah kita mengharapkan misalnya panjangnya 1 meter kini kita terpenuhi, tetapi ternyata tidak, atau setengah meter gitu ya. Saya memakai istilah itu, artinya agar mendapatkan setengah meter ini diikuti langkah-langkah, diikuti aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh guru masing-masing. Pasti guru masing-masing itu memiliki suatu cara dalam melakukan BDR. Walaupun tujuannya sama, tetapi mungkin proses melaksanakannya itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk orang tua, kebetulan saya mengajar tingkatannya ketiga-tiganya kelas 10, 11, dan 12. Saya mata pelajaran sosiologi, PS, dan antropologi. Nah, saya memang merasakan sendiri bagi anak-anak yang kelas 11 dan 12 yang kita kemarin-kemarin itu masih bertemu, masih melihat wajahnya, masih kenal, tidak kenal bagaimana karakter anak itu gitu. Nah, agak berbeda memang dengan anak-anak yang baru masuk sebagai peserta didik baru. Kita berusaha demikian rupa untuk mengenal mereka, mengetahui bagaimana setidaknya sedikit karakter mereka seperti apa. Nah, memang agak ada perbedaannya. Nah, maksud saya khususnya untuk Bapak Ibu yang kelas 10, mungkin memang perlu pendampingan lebih. Walaupun tadi sudah diungkapkan oleh orang tua bahwa tidak semua orang tua bisa juga mendampingi anaknya. Nah, mungkin kita memakai cara-cara seperti apa ya, misalnya orang tua yang bekerja dengan menelpon atau seperti menghubungi seperti itu. Karena akan ada yang kasusnya tertidur lagi setelah absen pagi, setelah tadarus atau kebaktian, tidur sebentar ternyata udah 1 jam seperti itu. Nah, jadi faktanya memang absensi itu terbanyak di kelas 10, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau masalah tugas-tugas, saya biasanya memakai sistem daring dan luring. Jadi saya perkirakan kalau luringnya itu jam 12 anak masih belajar pasti tentunya dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya saya jam pertama, jam kedua ada, jam ketiga ada. Nah, itulah saya memberikan batas waktunya itu misalnya saya jam pertama lalu memberikan batas jam 11 misalnya. Kecuali hal-hal tertentu ada. Nah, saya membuat kuis sedikit gitu ya. Dan saya perkirakan bahwa itu bisa dikerjakan setengah jam atau 1/4 jam bahkan sudah bisa karena sudah membahas materi. Nah,
seperti itu. Jadi biasanya luringnya itu molor sampai ke belakang. Bahkan saya tanyakan, gimana? Udah cukup belum waktunya? Belum Bu, nambah Bu. Ya udah, nambah sejam atau nambah berapa waktu. Jadi kita juga tidak apa namanya ya Bapak Ibu, tidak terlalu ketat gitu ke anak-anak seperti itu. Nah, saya berharap sebagai guru memang anak-anak yang memang ada di peta pelajaran saya sampai sekarang itu pernah nggak belajar, belum sama sekali juga ada. Itu saya mengajar kelas 10 IPS dan 10 IBB. Ada yang belum sekali, tapi kebanyakan waktu saya mengadakan PPH mereka masuk. Nah ini apa namanya mindset yang mesti diubah oleh anak-anak sebetulnya. Apakah dengan berpikiran mereka ulangan ikut lalu selesai gitu penilaian mereka. Padahal kalau mereka tahu setiap masuk itu pembelajarannya itu penilaian, bahkan ketiga-tiga penilaian itu bisa dilaksanakan sekaligus Bapak Ibu seperti itu. Bukan hanya PPH seperti itu. Nah ini kadang-kadang anak seperti itu. Karena ulangan itu pada umumnya masuk entah dua atau satu orang yang nggak masuk gitu seperti itu. Ya ini yang kita harapkan. Dengan demikian ada kerjasama antara kita bersama gitu ya. Kami pun para guru mencoba meningkatkan pelayanan kepada anak-anak yang kita harapkan untuk hasilnya lebih baik. Terima kasih Bu Resi, mungkin agak panjang, saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka. Terima kasih buat Mini atas apa namanya kendala yang dihadapi selama PDR ini. Tapi kayaknya lebih terfokus di kelas 10 ya buat Mini ya. Karena mungkin emang sih ya belum kayak nggak ada chemistry sama kita. Ya, belum ada chemistry. Belum tahu modelnya guru ini gimana, guru itu gimana gitu ya. Jadi agak susah mungkin dari segi komunikasi agak susah gitu. Kalau mungkin rekan-rekan guru, teman-teman saya semuanya mau ada yang disampaikan lagi selain yang sudah disampaikan Ibu Admini? Masih ada waktu nih. Silahkan Bapak Ibu. Madam kayaknya udah nyalain speaker nih. Kenapa? Pak Andi mau? Oh, chemistry Pak Andi. Oke. Ya, Pak Andi, ada Bu Heni, ada Bu Mari, ya benar. Oke, gimana Bapak Ibu Guru? Saya kalau nggak ada. Ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan agak malu gitu. Saya mau menyampaikan agak malu nih Pak. Masa udah nge-MC, udah host. Nggak apa-apa. Juga. Saya dong dikit. Oke, silakan Pak Heri. Ibu-ibu, Bapak Ibu, peserta didik kelas orang tua dari kelas 12 yang menanyakan tentang tryout, tadi Bu Fitri sudah jelasin. Untuk anak-anakku juga kelas 12, Pratiwi, Andra dan kawan-kawan. Untuk tryout itu, kalau dikerjakan dengan benar, insya Allah ada hasilnya. Maksudnya begini, tryout itu nggak harus mengikuti misalnya suatu bimbel, suatu perguruan tinggi negeri mengadakan tryout, atau dari sekolah ngadain tryout, nggak harus begitu. Tryout sendiri pun bisa berhasil, bermanfaat sangat banyak. Asal, satu, sebelum tryout belajar dulu. Dua, tryout itu tujuannya untuk mengetahui apakah diri kita sudah berapa persen yang dikuasai materi itu gitu. Jadi karena untuk mengetahui itu aja, untuk tryout saran saya, kalau nggak bisa jangan ditembak, nggak usah diisi, kosongin aja. Kalau diisi kemudian tebakannya benar, nilainya 90, kan nggak tahu aslinya. Jadi kalau saya sih sering menyarankan kepada anak-anak, kalau tryout isi apa adanya. Kalau nggak bisa ya udah diemin aja, nggak usah nyontek, nggak usah nembak, seperti itu. Karena tryout itu tujuannya untuk mengetahui
berapa persen yang udah kita kuasai. Untuk itu bisa dilakukan sendiri, nggak usah cari sana sini. Kalau ada difasilitasi sih bagus juga, karena kan biasanya yang memfasilitasi soal-soalnya udah mengarah ke soal UTBK. Itu aja untuk tryout. Jadi kalau dilakukan dengan benar, hasilnya akan maksimal. Sementara banyak anak-anak yang misalnya di bimbel saat tryout ikut tryout, ngisinya asal-asalan. Jadi kan jadi ananda sendiri atau ibu bapak sendiri atau bahkan pengajarnya nggak tahu sudah berapa ini kemampuan anak ini. Nah, kalau kemampuannya masih rendah kan diperbaiki. Tapi kalau kemampuannya tinggi ternyata tryoutnya asal-asalan, itu yang repot, nggak tahu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita kelas 12, SMA 4 sudah paham untuk hal itu sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu aja tambahan saya. Terima kasih Pak Heri atas tambahannya untuk anak-anak tuh ya, berarti ya Pak Heri, fokus ke anak-anak untuk mengerjakan tryout. Benar-benar kalau tryout itu untuk mengukur kemampuan kalian supaya tahu kalian kurangnya di mana. Jadi nggak usah kebingungan, nggak ngerti terus ngitung kancing gitu ya Pak Heri. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan ke Bapak seluruh peserta rapat kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini untuk mengisi daftar hadir, karena saya baru dapat 30 respon nih Bapak Ibu. Untuk link daftar hadirnya juga saya sudah share di chat kita, mohon diisi Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada tambahan lagi karena memang dari tadi pesertanya keluar masuk gitu ya Pak ya. Jadi ini sekarang 43, karena tadi sempat 48 peserta. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai masukannya, saran? Bu Resti, iya, Ibu. Kalau boleh saran, kayaknya belum maksimal nih dari anak-anaknya ya kalau saya rasa ya, dibanding dengan yang hadir saat ini. Nggak usah ada kita minta kesan-kesan mereka aja gitu selama BDR satu persatu yang hadir saat ini gitu. Oh gitu. Boleh nggak? Tadi ada si Saman ya, Abdul Saman tuh, Iya betul itu. Pak Ketua kelas favorit itu. Nah pastinya dia tahu banyak lah ini teman-temannya gitu. Belum kesal teman. Masih ada nggak Saman ya? Saman kayaknya udah nggak ada deh Bu. Oh udah. Udah nggak ada nih. Adanya ada Andra. Karena jarang-jarang kan kita ini. Edu perwakilan tuh kelas 11 tadi baru si Mukni. Gimana kesan dan pesanmu selama mengikuti BDR di SMA 4 Du? Berarti lumayan kangen juga nih nggak ngajar Edu lagi nih. Halo Ibu. Halo, nggak ada mukanya sih Du. Masih. Gimana gitu Du? Kelihatan nggak sih? Oh kelihatan. Nah kan kalau gini lepas kangen guru-guru yang nggak ngajar kelas 11 lagi. Silakan Du. Gini Bu, kan saya sudah sempat di grup kelas sempat buka aspirasi kan, kalau ada yang mau ngomong tentang keluh kesah sama BDR gitu kan. Ada teman-teman yang langsung japri ke saya gitu kan. Jadi gini Bu, ada salah satu mata pelajaran ya. Oke. Itu cukup penting lah buat kita. IPA ya berarti? Iya. Matematika. Bapak nggak boleh nembak-nembak Pak. Iya, ditembak-tembak aja. Ekonomi kayaknya ekonomi tuh. Udah diatur. Iya deh, lanjut deh. Kita tuh gurunya itu nggak pernah tatap muka secara Google Meet atau Zoom kepada kita. Cuma ngasih PPT dan tugas aja gitu loh. Habis itu tiba-tiba kemarin itu ulangan. Kan udah masuk minggu-minggu PPH kan ini ya. Dan nilainya itu pada jelek-jelek gitu. Iya. Itu semua pada komen kan di grup. Terus pada biasa pada ngerumpi gitu kan, ada yang grup-grup kecil gitu.
kita minta Pak, boleh nggak dijelasin dulu gitu kan? Tapi gurunya itu tidak. Berarti cowok ya. Ketahuan. Enggak. Kan dia sendiri loh. Takutnya gini Bu Resti, kalau misalkan pun nongol gurunya pada ngerti nggak kan gitu. Kelas berapa tadi, Res? Kelas 11 IPA ya? Itu urusan kepala sekolah ya, 11 IPA. Iya, 11 IPA. Mapel IPA pasti. Jangan kimia, kimia ya? Bukan. Saya Bu, kayaknya saya itu. Saya nggak pernah nongol di kelas 11. Silakan Bu. Tapi gurunya itu nggak pernah ada respon Bu, nggak pernah ada jawaban masalah buat mata. Iya. Kita tanya itu nggak pernah. Komunikasi gitu, komunikasi via WA gitu. Udah Bu. Tapi gurunya nggak ada respon. Oh, maksudnya nggak jawab gitu, Du? Nggak jawab sama sekali? Nggak jawab Bu. Nggak ada pulsa kayaknya gurunya. Nggak tahu siapa. Salah, itu salah alamat. Orang saya yang ditanya, saya nggak pernah ngajar kelas 11, ditanya. Ya nggak respon. Oh, jadi kendalanya kamu sebenarnya sudah komunikasikan. Oh, berarti ini kendala banget Pak Heri, karena guru tuanya sudah mengkomunikasikan tapi tidak ada respon Pak. Catatan penting, no tulis. Ya, sudah dikomunikasikan tapi belum direspon. Aduh. Di IPS juga ada Bu. Nggak pernah ada Google Meet sama sekali Bu. Oke. Tapi bercanda kimia kan ya, Edu? Bukan Bu, bukan kimia bukan. Langsung to the point gurunya. Geografi IPS juga kendalanya sama Bu. Oh, di IPS juga ada yang kayak gitu ya? Ya Bu, pelajaran peminatan juga Bu. Waduh, jangan peminatan yang Wah, besar. fokus lagi tuh peminatan. Aduh, jangan-jangan emang Pak Heri nih kayaknya nih matematika nih. Oke, saya ya. Aduh, iya Pak, silakan Pak ditanggapi, ini benar-benar kesah banget nih Pak. Ya, untuk yang seperti itu nggak apa-apa. Biar saya tahu orangnya, jadi japri ke saya nggak apa-apa. Satu. Kedua, seperti yang saya bilang tadi, belajar nggak harus dari gurunya gitu kan, bisa guru lain. Misalnya, guru matematika. Ada berapa guru matematika di SMA 4 dengan Pak Heri tambah satu lagi gitu kan. Jadi bisa tanya ke guru yang lain juga itu. Jadi belajar nggak harus dari gurunya. Boleh dari gurunya yang lain yang ada di sekolah itu, guru di sekolah lain, atau dari YouTube dan sebagainya. Itu aja ya Edu ya. Iya. Boleh, nanti kasih Edu tahu aja. ya. Tadi kata Pak Heri, kalau matematika, kalau ya Du, matematika kan gurunya banyak tuh Du, boleh ketanya. Iya Bu. Iya. Iya. Kalau Edu malu-maluin aja Edu. Enggak kayaknya. Aja peminatan yang cowok. Saya itu Pak Alam, malu-maluin aja. Saya juga. Peminatan kok Pak, bukan peminatan. Minatan saya menjadi untung cowok ya, bukan saya berarti. Baik, terima kasih Edu atas kesannya, bukan lagi kritik ya, kesannya. Itu cuma satu berarti ya Edu ya, cuma satu guru yang memang responnya agak slow banget, mungkin no respon. Iya Bu, betul Bu, betul. Bukan slow lagi tapi no respon. Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 15.03, kita masih mau lanjutkan atau kita mau cukupkan, karena saya perlu mengetahui nih dari semua peserta, karena sebenarnya makin seru ya sebenarnya ya, udah mulai kelihatan nih Bapak Ibu. Udah mulai agak-agak kebongkar-bongkar, aduh iya ternyata ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya Pak Heri buat masukan ke kita ya Pak, jadi nanti iya dong, bagus itu bagus. Mungkin Bapak bisa memberikan pembinaan untuk kami Pak. Iya. Oke, atau mau dikasih pelatihan lagi apa? Mau dikasih tambahan kuota kayaknya Pak? Kayaknya itu nggak punya pulsa. Soalnya kan dibalas-balas. Oke, nah, mungkin ada lagi dari peserta didik yang lain yang memang masih ready nih sampai jam sekian. Ada Mila Rahayu. Untuk kelas 10 nggak ada. Iya nih, makanya nih kelas 10 tuh cuma Supriyanti. Ortunya, kita pengen denger ortunya kelas 10 nih. Oh, ortunya kelas 10 nih. Ya mohon maaf saya kurang tahu tadi. Tadi belum ada ya. Iya, silakan mungkin Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 10, ada yang mau disampaikan berkenaan dengan kegiatan BDR yang sudah dilakukan, ataupun siswa juga masih boleh.
Sambil nunggu saya ngobrol ya Bu Resti, boleh kah? Oh, silakan Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, orang tua murid, juga Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu wakil, teman-teman guru walas, BK, juga semua anak-anak yang tersayang. Pembelajaran BDR ini saya rasakan kalau untuk kelas 12 dengan kelas 11 sebenarnya hanya segelintir orang yang bermasalah. Tetapi di kelas 10 ini mungkin karena ini pertama kali mereka memasuki dunia dunia SMA kelas 10 yang mana beberapa mata pelajaran itu masih sangat baru gitu. Jadi memang untuk yang masih baru ada di SMA, kalau bisa sih guru selalu ada bersama anak saat BDR berlangsung itu dari awal sampai endingnya. Nah, tetapi kerjasama dengan orang tua ini yang jadi masalah karena anak selalu melihat celah antara orang tua dengan anak dan guru. Jadi kita kan banyak yang nggak tahu nih orang tuanya siapa. Seperti ada kasus anak hanya ngasih nomor telepon ayahnya. Mungkin karena ayahnya lebih mengerti dia. Sementara ibunya concern pada belajar. Jadi dia maunya jangan terganggu. Nah, untuk meminimalisir ini harus tetap kenceng antara orang tua dengan walas. Walas harus jemput bola. Gitu. Tadi itu kurikulum saja sudah jemput bola, jadi walas juga harus jemput bola. Saya selalu, misalnya Pak Jul, mengirimkan misalnya pagi-pagi untuk link anak ngabsen. Itu saya kirim ke grup perwalian sehingga orang tua bisa ngelihat kamar anaknya apakah anaknya masih tidur atau sudah ngabsen seperti itu. Nah, untuk masalah misalnya hari ini siapa yang tidak masuk, Bu Heni misalnya ngirim kurikulum, ngirim nih anak-anak yang hadir hari ini. Saya ngecek, oh kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Kalau ada masalah saya tegur langsung di grup kelas. Sehingga memang peran walas di sini paling gede. Gitu. Nah, untuk kuota memang ini jadi kendala sekali. Mudah-mudahan SMA 4 nanti akan membantu. Tapi ada anak-anak yang simpel aja, dia bilang kuota, terus kita langsung merasa kasihan. Kalau saya nggak bisa gitu, saya cek dulu anaknya, benar nggak nih kuota, atau memang ini dalih anak itu supaya jangan belajar. Ada yang akhirnya minta maaf, ada yang memang benar-benar gara-gara kuota. Jadi bisa nanti kelihatan bedanya cara ngejawab. Nah, untuk anak-anak, kalau ada masalah apa-apa, komunikasi dengan guru. Guru itu pasti punya hati sebagai orang tua. Kalau anak-anak komunikasi, tidak mudah menyerah, bahkan menyatakan apapun yang jadi masalah, pasti guru itu kasihan. Karena guru ini rata-rata jiwa keibuannya kuat, jiwa kebapaannya Pak Andi ya, sangat kuat seperti itu. Bahkan kami rela deh kadang-kadang mengorbankan apalah yang nggak perlu kami sebutkan demi menolong anak-anak, walaupun kalian bukan anak kandung kami. SMA 4 itu terkenal dengan jiwa kekeluargaannya. Jadi mohonlah kita selalu bekerja sama. Oke, itu aja dari Madam. Thank you. Bu Resti. Terima kasih, Udah. Madam. Terima kasih. Jadi memang Bu ya terkendala banget. Memang saya juga ngalamin di kelas 10 komunikasi itu agak-agak susah banget. Bahkan ada nih yang kelas kemarin itu kelas 10 bahasa yang nggak ikut pelajaran saya udah 4 kali dari 5 kali. Jadi dia cuma ikut sekali. Coba itu. Gitu. Kita ketemunya cuma seminggu kali, terus nggak ada respon. Dia nggak ada respon gitu. Dan segitu wali kelasnya udah interaktif banget ke kita, ke guru-guru gitu, cuman nggak tahu tuh belum melapor juga kayaknya anak ini gitu. Jadi memang kita butuh bantuan banget dari peran serta orang tua di rumah untuk sama-sama mengingatkan peserta didik ini, anaknya ini untuk ikut kegiatan BDR gitu. Sapayo itu Sapayo. Coba Bu Resti laporin.
Laporannya ada di Bu Heni. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih mau disampaikan? Ini anak-anak kemana lagi ya? Ada yang masih mau ya? Masih ada beberapa yang standby tapi udah bicara, yang belum kayaknya udah keluar gitu ya, udah left semuanya nih. Gimana Pak Heri? Kita masih mau melanjutkan atau dicukupkan? Kalau udah nggak ada lagi ya cukup. Iya, ini sudah pukul 15:11. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak. Bu Resti, maaf. Iya, Ibu Lastri. Iya, tadi saya ada nanya masalah ujian praktek. Itu nanti konsepnya seperti apa? Apa masih ada atau gimana ya, Bu ya? Oh, oke. Untuk 12 ya. Kelewatan ya, Bu. Iya, nggak Lastri apa-apa, tadi Bu. setengah Terima kasih, ya, Bu, Bapak. Ya. Ujian praktek ada atau tidak? Yang jawab Bu Heni atau Bapak? Silakan. Ya, karena UN nggak ada, ya ujian sekolah pasti ada. Nah, ujian praktek itu bagian dari ujian sekolah. Jadi tetap masih ada, Ibu, Bapak. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. PKN-nya belum tahu ya, Pak ya, karena belum ada posnya ya, Pak ya. Mau entah apa di rumah atau gimana belum tahu ya, Pak, karena belum ada ya, Pak. Kemungkinan ada gitu, Bu Lastri. Ujiannya masak dulu kayaknya nih. Ujian masak aja Bu Resti ya, kayak tahun kemarin ya. Oh iya, seru ya, Pak ya. Baik, mungkin ada yang terlewat nih Bapak Ibu yang tadi sudah chat, cuman saya belum sempat bacakan pertanyaannya. Boleh langsung juga nih. Oh, ada yang tanya nih Pak ya. Tapi ini kayaknya tanyanya agak personal. Orang tua dari Joy kelas 12 IPS 1 mau tanya ada nggak sih tambahan belajar untuk matematika nanti tuh Pak, karena matematika itu memang super Pak, mapel super. Jadi kelas 12? Kelas 12 IPS 1 ini Pak. Iya. Oh iya. Untuk kelas 12 saya rencana masuk langsung untuk kelas 12 matematika, langsung materi UTBK. Oh, langsung materi UTBK ya Pak. Jadi rencananya kita memang kasih pendalaman ya Pak ya? Karena memang ada juga yang menanyakan tentang pendalaman materi nih Pak. Oh, kalau pendalaman materi sudah saya jawab kan, sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Akan panggil bimbel lah ibaratnya seperti itu. Kalau untuk matematika sendiri saya masuk langsung biasanya, ketika sudah tatap muka nanti. Ketika sudah tatap muka nanti ya Pak? Kalau misalnya belum tatap muka tuh gimana Pak? Ya, tanya jawab aja by WA gitu, nggak apa-apa. Bisa. Tahun lalu juga sebenarnya kayak gitu ya Pak ya? Karena iya. Tahun lalu kan di penghujung acara kita nih COVID-nya ini di semester genap kalau nggak salah. Iya. Itu nomor saya di chat udah saya ketik Ibu Bapak. Oh, nomor anak-anak. Ya. Bapak Ibu mohon disimpan nomornya Pak Heri atau nanti juga boleh tanya ke Walas ya Pak, nomor Pak Heri kalau memang mau menyampaikan sesuatu yang lebih lagi, sarannya mungkin langsung ke Bapak sebagai kepala sekolah atau yang lainnya gitu ya Pak. Kita pokoknya Bapak Ibu terbuka untuk menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun buat sekolah kita. Jadi Bapak Ibu ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan gitu ya. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan baik. Beberapa hal sudah kita sama-sama dengarkan, kendala-kendala yang dialami dari peserta didik, dari orang tua, dari guru bahkan ya. Jadi memang kalau saya sih lebih ke arah ayo sama-sama kita benahi khususnya untuk guru kali ya Bapak Ibu guru. Mungkin kita juga memang belum memberikan pelayanan yang terbaik kita, sehingga mungkin memang anak-anak beberapa ada yang merasa terkendala dalam mengikuti kegiatan belajar di rumah ini. Mudah-mudahan kita akan segera Pak mengadakan secara internal untuk guru-guru kita ya Pak ya, untuk menyikapi hal ini, mengevaluasi, kita langsung tindak lanjuti seperti apa ke depannya, karena mumpung baru
mumpung lagi bahasa saya, mumpung baru PH1 ya Bu Heni, jadi masih kedepannya masih bisa banget kita cari cara supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat tentunya peserta didik kita ini. Ya, besar sekali harapan kita kondisi ini tidak tidak menyurutkan semangat kalian untuk bisa masuk PTN nantinya, intinya kan itu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak Bu Resti semuanya nih, anak-anak hebat semuanya. Kalau dalam penyampaiannya Bu Resti ada salah-salah kata gitu ya, mohon dibukakan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang belum absen atau anak-anakku semua yang belum Terima absen, kasih Ibu Bapak. silahkan ya. Anak-anakku yang hebat, sukses, semangat belajar. Mbak Debbie, makasih Mbak Debbie.